Juga untuk relik dan arsiteknya ini yaitu orang-orang tukang-tukang dari Cianjur, ya, dari Jawa Barat. Kemudian pelaksanaannya langsung dipimpin oleh Bapak Abdul Jalil. Nah, masjid ini mengambil background atau mengambil unsur budaya itu diantaranya adalah budaya Islam Timur Tengah, kemudian budaya Melayu, kemudian Tionghoa, Cina, dan Timur Tengah. Ya, Pak. Ini bisa kita lihat dari bentuknya, ya. Kemudian Timur Tengah itu gubah. Kemudian Cinanya ini adalah yang seperti buntut angsa ini. Kemudian untuk Melayunya itu bentuk pintu dan daun jendela. Kemudian bentuk yang lain ini ada unsur-unsur budaya yang lain, sehingga beliau bermaksud masjid ini dijadikan sebagai salah satu tempat untuk beribadah dengan nyaman, walaupun dari berbagai macam etnis atau suku mereka berasal. Jadi maksud beliau adalah ingin menyatukan dari manapun kita, Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan Ramadan sendiri, Pak? Oh ya. Untuk kegiatan Ramadan, alhamdulillah pengurus masjid yang pada saat ini yang dikepalai oleh Bapak Asni Rasid beserta Haji Heri Kait dan kawan-kawan yang lain telah melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan sebagaimana layaknya masjid-masjid yang lain, yaitu ada kegiatan sholat tarawih, kemudian ada sholat kajian-kajian ilmu, ya, baik itu muzakarah maupun taklim, ya. Untuk kegiatan Ramadan ini alhamdulillah kita sudah melaksanakannya tadi malam, ya, dengan tentunya menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beliau merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut, apalagi setelah beberapa tokoh masyarakat menghadap ke beliau, diantaranya yaitu Bapak almarhum Udi, Bapak almarhum Arifin, kemudian Bapak Sumarno, dan juga Bapak almarhum Hasan Basri. Dan diantaranya itulah tokoh-tokoh tua yang pada waktu itu menghadap kepada beliau Bapak Abdul Jalil untuk minta dibangunkan masjid. Kemudian setelah prosesnya berjalan, lokasi juga sudah ada, yaitu seperti yang kita lihat saat ini. Beliau menyiapkan lokasi tempat kurang lebih 3/4 hektar ini. Kemudian beliau mulailah melaksanakan tahapan pembangunan masjid. Di antaranya tentunya kami tidak dapat menyebutkan siapa-siapa yang turut andil dalam pembangunan masjid ini, yang jelas banyak, ya. Banyak, di antaranya ada bantuan dari mantan Bupati Muara Enim, yaitu almarhum Kalamudi. Pada proses perjalanannya pembangunan masjid ini yang dominan yaitu Bapak Abdul Jalil, warga negara Malaysia tersebut. Jadi menurut catatan yang ada pada kami, masjid ini menghabiskan dana 1,4 miliar. Itu ada yang dari perusahaan kurang lebih berjumlah sekitar 400 jutaan. Kemudian ada bantuan-bantuan seperti dari Muzakir Seisohar dan kemudian almarhum Kalamudin.
itu kurang lebih 25 juta dan 8 juta. Sisanya dana tersebut ditanggung oleh Bapak Abdul Jalil tersebut. Kemudian untuk pelaksana pembangunan pada waktu itu dikepalai oleh